Baik, sekarang saya akan mendemokan tentang bagaimana caranya untuk membuat proxy account di SQL Server Agent. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, proxy account diperlukan untuk sebuah pemilik job, ya. Pemilik job itu di sini login, ya, login atau user sebenarnya, tapi lebih tepatnya lagi login, ya. Jadi pemilik job itu lebih tepatnya adalah login, suatu login di SQL Server yang bukan merupakan bagian dari role sysadmin, ya, yang bukan merupakan role sysadmin. Kalau kita lihat di dalam server itu ada role, di database ada role, di server juga ada role. Di sini di security, di bagian server roles. Nah, di sini ada banyak role. Nah, ini adalah default role dari server di mana untuk login-login yang bukan merupakan bagian dari sysadmin, sysadmin ini adalah role yang tertinggi di SQL Server, maka untuk dapat mengeksekusi suatu job selain yang jenisnya eksekusi SQL, ya, script SQL, maka dia membutuhkan yang namanya proxy. Nanti kita akan buat proxy-nya di sini. Nah, tapi sebelum itu, untuk memastikan proxy-nya bisa dipakai, maka kita harus terlebih dahulu menyiapkan user Windows satu lagi, ya. Jadi kita bikin user Windows baru, ya. Boleh menggunakan yang sudah ada sebelumnya kalau memang sudah pernah bikin, atau bikin lagi yang baru tidak apa-apa, ya. Untuk usernya itu jangan jadikan dia administrator dan berikan password, ya. Jadi di sini saya sudah membuat satu user baru, sebelumnya sudah saya siapkan, nama usernya adalah tamu. Ya, ini bukan administrator, dia juga punya password, ya. Nah, ini nanti yang akan kita berikan akses ke SQL Server, kemudian kita buatkan suatu job, di mana jobnya ini akan kita berikan ke dia, akan kita kasihkan ke user tamu itu, ya. Nah, karena user tamu ini dia bukan bagian dari role sysadmin, maka nanti dia tidak akan bisa mengeksekusi job tersebut. Nah, setelah itu kita akan buatkan proxy, sehingga nanti kita bisa lihat job yang tadinya tidak bisa dieksekusi oleh dia, dia akan bisa mengeksekusi job tersebut, ya. Baik, sekarang kita coba perhatikan apa yang saya demokan berikut ini, ya. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu satu database untuk percobaan, ya. Di sini sudah saya siapkan SQL-nya, kita tinggal eksekusi saja. Nah, sini kita cuman buat database biasa saja. Di dalamnya ada tabel, namanya tabel log waktu. Di situ cuma ada 3 kolom, ID, waktu, dan teks, di mana ID-nya nanti integer. Ini kita eksekusi. Baik, sekarang sudah ada database baru di sini. Nah, sudah ada database, namanya database percobaan, ya. Terus kemudian di sini kita membuat login baru, di mana loginnya nanti ini bukan bagian dari sysadmin, ya. Di sini gunakan sintak yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi use master, karena kalau kita buat login maka database-nya adalah di master, ya, harus ada di ujung server. Kemudian buat di sini create login. Nah, di sini sintaknya adalah create login, kemudian diikuti oleh nama domain, ya. Jadi harus ini nama domain ini adalah nama komputernya adik-adik sekalian, ya. Nah, di sini sebagaimana bisa kita lihat bersama, nama komputer saya adalah ini Yunas Nawa ROG, ya. Jadi nama untuk loginnya itu formatnya harus seperti ini. Jadi create login, kemudian diikuti kurung siku, kemudian diikuti nama komputernya tadi, ya, nama komputer ini sama. Kemudian backslash dan diikuti username-nya, ya, username yang barusan kita buat tadi. Kalau di sini tadi saya buat namanya tamu, ya. Nah, kemudian karena loginnya ini adalah jenisnya Windows Authentication, maka di sini kita gunakan from Windows, sintak from Windows. Itu artinya kita akan membuat sebuah login baru, di mana loginnya ini bukan menggunakan password, tetapi menggunakan Windows Authentication, ya. Ini coba kita eksekusi. Baik, loginnya ini sudah jadi. Sekarang kita lihat di sini, kita refresh, sudah terdapat login baru, ya, namanya sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, tamu, ya. Ini yang login saat ini saya gunakan. Kemudian ini login yang baru kita buat tadi, di mana login ini dia bukan anggota dari role sysadmin, ya. Kita buktikan di sini, coba lihat di server rules. Di sini ada sysadmin, klik 2 kali saja di sini. Nanti akan terlihat anggotanya di sini, ya. Jadi anggotanya di sini hanya user yang asli saja, yang bukan tamu tadi, ya, yang Yopi Yunus Nawa, yang user saya sendiri. Sedangkan user tamu tadi dia bukan merupakan bagian dari sysadmin, ya.
Oke, baik. Sekarang kita buatkan juga user di mana namanya adalah aplikasi server ya. Ini namanya boleh bebas ya, boleh bebas. Kita buatkan user baru untuk login tamu ini di mana nanti dia bisa mengakses database percobaan yang kita bikin tadi ya. Sebenarnya langkah ini tidak wajib ya, hanya untuk membuatkan saja supaya user ini nanti supaya login ini tadi ada usernya. Tidak cuma login saja tapi dia ada usernya. Baik. Sekarang kita eksekusi di sini, kita jadikan di sini dia DB owner ya. Jadi script ini kita masuk ke database percobaan, kemudian di database tersebut kita membuat sebuah user baru ya, bukan login. User baru namanya aplikasi server untuk login yang barusan kita buat tadi ya, tamu tadi. Nah, user ini merupakan bagian dari login tamu ya, login yang bukan merupakan member sysadmin. Apabila loginnya ini bukan sysadmin, maka otomatis usernya juga bukan sysadmin. Maka dari itu dia tidak akan bisa menjalankan job SQL agent yang selain mengeksekusi SQL script tanpa menggunakan proxy. Oke, sekarang kita mau coba buat job biasa ya. Job biasa di sini nanti jobnya akan kita berikan ke tamu tadi, ke login tamu tadi. Tapi jobnya ini job yang SQL ya, eksekusi transaksi SQL ya, eksekusi script SQL. Maka seharusnya dia akan bisa menjalankan job tersebut tanpa menggunakan proxy account ya. Baik, sekarang kita coba lihat di sini di SQL Server Agent. Pastikan dulu ya, jangan lupa pastikan dulu service SQL Server Anda semuanya dalam keadaan menyala ya. Kita buat job baru di sini, klik kanan, new job, kemudian eksekusi SQL select. Ini hanya namanya saja, sebaiknya namanya tidak ada spasinya. Kemudian ownernya, nah ownernya di sini defaultnya ownernya adalah ini kita ya, saat ini user saya saat ini, yang mana user ini adalah sysadmin. Sekarang kita ganti usernya ini menjadi login tamu ya, menjadi login tamu. Coba kita ketikkan di sini tamu. Kemudian check name, di sini ada tamu ya. Klik OK lagi. Maka di sini sekarang kita membuat sebuah job yang ownernya atau pemiliknya adalah user-user yang berada pada login tamu ya. Baik, kategori ini boleh diisi, boleh tidak. Ini hanya untuk mengelompokkan job saja. Di sini deskripsi boleh diisi juga, boleh tidak ya. Kemudian di bagian stepnya ini kita buat step baru, di mana stepnya ini adalah transaksi SQL ya. Jadi job ini nanti akan mengeksekusi suatu script SQL ya. Oke, run as. Ini execute transaksi sudah betul. Kemudian database-nya kita coba arahkan ke percobaan tadi. Kemudian kita beri from, nama tabelnya tadi adalah apa tadi? Log waktu ya. Oke. Select bintang from DPO log waktu. Oke. Pause dulu, ini sudah oke. Jadi ini tinggal klik oke lagi. Nah, kita sementara tidak perlu schedule dan lain-lainnya, cukup sampai dengan satu step ya. Jadi job ini nanti akan terdiri dari satu langkah, di mana langkah tersebut adalah mengeksekusi perintah select bintang from dbo.log waktu. Kita klik OK. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di teori tadi, seharusnya apabila jobnya ini berupa eksekusi SQL saja, atau job yang biasa saja alias dia mengakses resource internal, maka dia bisa dijalankan oleh login yang tidak tergabung pada sysadmin tanpa harus menggunakan proxy ya. Coba kita buktikan sekarang, kita eksekusi. Nah, jobnya sukses. Kenapa sukses ya? Karena dia, sekali lagi, dia hanyalah job biasa yang tidak mengakses resource eksternal atau resource di luar database engine. Nah, di sini sebagaimana kita lihat dia tidak memerlukan proxy apa-apa ya. Kita lihat di database
kita ya di bagian SQL Server Agent. Di sini proxy. Nah, belum ada proxy sama sekali, kosong ya, masih kosong. Dan proxy di sini juga kalau kita lihat di folder proxy itu disiapkan untuk proses-proses atau jenis-jenis step di job SQL Server Agent selain eksekusi transaksi SQL. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini tidak ada proxy khusus yang dibuat untuk transaksi SQL. Ya. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah job baru, di mana jobnya ini nanti dia adalah job yang mengakses resource eksternal ya. Job yang eksternal ini artinya dia adalah job selain eksekusi transaksi SQL. Coba di sini nanti kita contohkan membuat sebuah job yang mengeksekusi perintah sederhana dari command prompt ya. Baik, selanjutnya kita buat, coba di sini kita buat job lagi di sini, klik kanan, new job, kemudian eksekusi CMD. Baik, di sini kita ubah ownernya menjadi tamu tadi ya, boleh pakai browse, boleh pakai type, sama saja. Check name, oke. Kemudian di sini kita isi percobaan eksekusi CMD oleh login yang bukan sysadmin. Oke, di stepnya kita tambahkan step baru, new, ini. Nah, stepnya tampilkan hello world CMD. Nah, kita ganti di sini coba ya. Kita ganti menjadi jenisnya adalah selain transaksi SQL, yaitu operating system alias CMD. Nah, di sini ketika berbeda dengan ketika kita membuat job yang sebelumnya tadi, di mana ketika kita memilih di sini tipenya adalah transaksi SQL, maka di sini run as-nya kosong ya, tidak ada ya. Nah, tapi kalau kita ganti ini menjadi selain transaksi SQL, nah selalu ada run as-nya. Perhatikan ini ya, PowerShell ya, selalu ada run as-nya. Termasuk di sini CMD exec ya, dia adalah job eksternal ya, dia mengakses resource eksternal sehingga harus selalu ada run as-nya ya. Nah, di sini kita coba jalankan perintah biasa saja di CMD, yaitu untuk menampilkan tulisan hello world. Nah, ini perintah CMD sederhana saja. Kalau kita eksekusi di CMD nanti hasilnya akan menampilkan tulisan hello world saja seperti ini ya. Nah, akan tampil tulisan hello world jika berhasil dijalankan ya. Baik, jobnya ini seperti ini. Jadi nanti SQL Server Agent akan mengeksekusi perintah ini atas nama siapa? Atas nama ini loginnya siapa ya. Nah, sekarang kita coba kita buktikan. Tadi di teori dibilang bahwasanya kalau jobnya ini eksternal, kalau dia yang mengeksekusi adalah selain dari sysadmin, maka dia akan error. Sekarang kita coba lihat. Kita buat oke, ini sudah oke. Sama, kita juga tidak perlu schedule dan lain sebagainya. Kita klik oke. Di sini sudah ada tadi eksekusi CMD. Kita coba jalankan. Start job at step ya. Kita jalankan secara manual. Nah, error ya kan? Error. Kenapa error? Sekali lagi, karena yang mengeksekusi job ini ya, memang saya mengkliknya dari akun saat ini ya, dari akun administrator. Tetapi pemilik jobnya ini sebenarnya adalah tamu ya, bukan Yobi Yunasnawa, bukan saya, tetapi pemiliknya adalah tamu. Sebagaimana kita set tadi di awal ya. Nah, kita pastikan lagi. Nah, di sini nih ya, ownernya ini bukan saya ya, bukan admin, bukan sysadmin. Makanya dia error ya. Kenapa dia error? Karena satu, ownernya bukan sysadmin. Dua, tipe jobnya, tipe stepnya di dalam jobnya itu adalah tipenya ini ya. Nah, ini tipenya dia operating system atau CMD exec. Tipenya ini bukan execute transaksi SQL. Makanya dia error. Kita pastikan sekarang errornya ini sebabnya adalah karena dia mengeksekusi perintah tersebut tanpa menggunakan proxy account. Kita lihat view history. Di sini ya, di sini yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, untuk melihat error ada di baris yang bagian bawah. Nah, di sini, nah ini kita lihat errornya. Anda perhatikan di sini. Non-sysadmins have been denied permission to run CMD exec job steps without a proxy account. The step failed. Ya.
Nah, jadi dia nggak bisa jalanin karena dia ngeksekusi jobnya tadi itu tanpa proxy account. Nah, ini yang dimaksud dengan gagalnya eksekusi job untuk external resource ya tanpa menggunakan proxy account oleh user yang tidak termasuk pada sysadmin. Baik, sekarang bagaimana mengatasinya? Mengatasinya tentu saja dengan cara membuatkan proxy ya. Jadi di user tadi, user atau login tadi, tamu tadi, itu kita buatkan proxy supaya dia bisa menjalankan job tersebut. Caranya seperti berikut. Yang pertama kita buatkan kredensial dulu ya. Karena seperti yang sudah kita pelajari tadi di teori, external job membutuhkan proxy, proxy membutuhkan kredensial ya. Kredensial ini miliknya login ya. Nah, sekarang kita buat dulu kredensial di sini di securities, di sini ada credentials ya. Kita klik kanan di sini kita buat kredensial baru ya. Kredensialnya karena ini kredensialnya miliknya user dengan nama tamu, kita beri saja nama kredensial milik tamu. Kredensial milik tamu ya. Nah, kemudian kredensial itu punya identity. Identity itu apa? Identity itu adalah akun aslinya ya. Jadi kredensial ini semacam KTP. KTP ini memuat identitas kita ya. KTP ini ada yang memiliki, siapa yang memiliki? Yang memiliki adalah kita. Nah, sekarang di kredensialnya ini kita beri identitasnya ini, kita set identitasnya menjadi user tamu tadi. Tamu. Check name. Nah, maka akan ditemukan ini ada satu login namanya tamu ya. Klik OK. Nah, sekarang passwordnya yang di sini harus sesuai dengan passwordnya yang user yang di sini tadi, password Windows-nya user di sini ya. Kalau tadi di control panel saya telah membuat user dengan nama tamu, saya beri passwordnya dia TAMU, huruf kecil semua, maka nanti di sini pada saat membuat kredensial, ini harus sama ya. Pokoknya bagaimana caranya kredensial ini username dan passwordnya ini bisa dipakai login di Windows dengan akun tersebut ya. Jadi kalau tadi passwordnya TAMU huruf kecil semua, maka di sini juga harus sama. Tamu TAMU sama huruf kecil semua. Kemudian ini kita klik OK, maka kita sudah punya satu kredensial di sini dengan nama kredensial milik tamu ya. Nah, berikutnya sekarang kita buat proxy-nya ya. Di job sini di proxy kita buat proxy untuk CMD exec ya. Tadi karena job kita jenisnya adalah eksekusi CMD, maka kita buat proxy-nya ini di folder yang sesuai dengan jenis jobnya ya. Kalau sampean tadi eksekusi PowerShell ya buat di sini di PowerShell. Kalau mengeksekusi package SSIS ya buat di sini SSIS package execution sesuai dengan jenis stepnya apa ya. Di sini saya tambahkan satu proxy di sini. Proxy-nya adalah proxy untuk eksekusi CMD. Proxy untuk eksekusi CMD. Kredensialnya kita berikan tadi namanya kredensial milik tamu ya. Kredensial milik tamu. Check name dapat sini, klik OK. Kemudian di sini pastikan yang dicentang di sini adalah untuk mengeksekusi CMD ya, untuk mengeksekusi CMD. Klik OK, usah principalsnya. Nah, principalsnya klik add, kemudian arahkan ke tamu. Tamu. Klik OK, maka di sini kita klik OK lagi. Terus kemudian terakhir kita modifikasi job kita tadi, yang mana tadi awalnya masih belum menggunakan proxy, kita ubah menjadi pakai proxy ya. Di sini ownernya sudah benar, tetap tinggal di stepnya saja kita edit stepnya. Kemudian di sini di bagian type sudah benar ini. Nah, run as-nya sekarang ya. Kalau kita sudah buat proxy benar tadi, maka di run as-nya nanti akan ada pilihan yang lainnya ya, ini ya, proxy untuk eksekusi CMD. Proxy yang kita buat tadi sudah muncul di sini. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, maka sekarang job ini eksekusi underscore CMD ini menjadi miliknya login tamu dengan menggunakan proxy account ya. Proxy account kalau mau lihat ada di sini, refresh. Nah, ini proxy untuk eksekusi CMD. Sekarang kita lihat eksekusinya apakah berhasil. Klik kanan, start job at step. Nah, maka seperti yang sudah kita pelajari di teori tadi,
jobnya berhasil dilaksanakan, dia berhasil mengakses resource eksternal dengan user yang bukan sysadmin dengan bantuan proxy, di mana proxy ini di dalamnya ada kredensial. Ya. Baik, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Bila ada yang ditanyakan, silakan adik-adik bertanya lewat WA saja, WA saya boleh, atau lewat email boleh ya. Silakan tetap jaga selalu kesehatan dan keselamatan. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.